semua. Pada pagi hari ini nama saya Wahyu Aditya dari SD Renggan akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini supaya bermanfaat, kita membaca basmalah bersama-sama. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bu Tita dari TPB. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Hadirin mohon duduk kembali. Baik, kita lanjutkan acara pada hari ini. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari calon guru penggerak. Ya, ada beberapa materi yang akan disampaikan. Silakan bisa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat semua? Iya, pada kesempatan kali ini teristimewa karena saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat semua. Kata mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, perkenalkanlah diri saya, nama saya Muhammad Hasan. Filosofi Pendidikan Yejer Dewantara. Kenal ini ya, Bapak Ibu. Apa yang terkenal dari beliau? Kalimatnya? Ingat Oke. Dan terakhir, kehidupan memberikan tauladan, di tengah membangun kekuatan dan berkarya serta di belakang memberikan. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tujuannya di sini. Menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat sendiri. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Nah, next. Merdeka belajar, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ini juga sama, sering digaungkan kalimat itu. Yang dimaksud merdeka belajar itu apa? Ya, yang di dalamnya ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, itu. Pendidikan bukan teori tabula rasa. Ya, anak lahir bukan sebagai kertas kosong. Nah, ini maksudnya apa? Pendidik itu diibaratkan petani yang menanam jagung. Dalam menanam jagung yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semua dulu. Pernah tahu atau pernah lihat yang namanya jagung? Pernah menanam jagung? Tidak pernah. Tidak pernah. Petani yang menanam jagung ya. Oke. Kira-kira Bapak Ibu semua, saat kita menanam jagung, hal apa yang harus kita perlu perhatikan? Ladangnya. Oke, kemudian bibitnya, alatnya, apalagi pupuknya, airnya betul tidak? Oke, cahaya matahari betul tidak? Ya, di situ. Nah, dimaksud anak bukan kertas kosong seperti itu tadi. Jadi diibaratkan adalah jagung itu tadi, meskipun tadi memiliki bibit yang tidak begitu bagus, akan tetapi proses saat merawatnya. Posisi kita saat ini adalah sebagai pendidik. Kita yang merawat si jagung itu tadi agar dia bisa tumbuh dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di situ. Terakhir adalah bermain merupakan kodrat anak, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin ini Bapak Ibu semua sudah menerapkannya di kelasnya masing-masing. Kemudian berkebinekaan global. Yang refleksinya adalah masa lampau pendidikan yang menuntun, kemudian masa kini adalah pendidikan gotong royong, kolaboratif, reflektif, dan kritis. Masa depan adalah murid menjadi humanis, penuh kasih sayang, ya. Kemudian hati yang bersih dan jujur. Nah, ini tadi yang belakang, yang selamat dan bahagia. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Iya, gitu. Apakah kita sudah merdeka? Next, nilai dan
peran guru penggerak. Guru secara sadar menguatkan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sampaikan di atas. Poinnya dalam dirinya demi menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Next. Dapat mengembangkan diri dan orang lain. Tujuannya di situ dulu. Memimpin pembelajaran jelas, saya yakin Bapak Ibu guru sudah semua. Memimpin manajemen sekolah dan memimpin pengembangan sekolah. Ya, selanjutnya. Menjadi pemimpin pembelajaran. Nanti dulu. Oke. Ya, yaitu memimpin menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran dan budaya positif. Menggerakkan, tergerak, ya, dirinya tergerak dulu. Kemudian bergerak, kemudian menggerakkan. Saya lakukan pula di SD saya, yaitu memandu rekan-rekan untuk mengikuti pelatihan yang guru belajar. Itu pakainya yang menjadi coach. Jadi kemudian mewujudkan pembinaan murid dan mendorong kolaborasi antar guru. Mandiri, kedua reflektif, inovatif, kolaboratif dan berpihak pada murid. Video ini berisi tentang diagram identitas guru S yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gambaran untuk gunung esnya, jadi karakternya sudah ada pada dua lingkungan tadi di Bapak Ibu. Oke, lanjut kita ke materi yang ketiga. Isi guru penggerak. Pola impian, paradigma perubahan, tujuan visi, reformasi budaya sekolah, perubahan positif dan budaya positif. Benar Bapak? Nah, ini alurnya seperti ini Bapak. Ya. Keinginan semua pihak di sekolah impian. Saya yakin Bapak Ibu guru semua punya yang namanya impian, ya. Utamanya di sini adalah sekolah impian. Sekolah yang bagaimana yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian melakukan perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten untuk mewujudkan itu. Ya, mewujudkan itu apa? Berupa apa? Berupa tujuan visi. Ya. Kemudian reformasi budaya sekolah, dilakukan pembiasaan, ya, kemudian diterapkan pada budaya sekolah dan perubahannya positif, ya, kemudian konstruktif, runtuh dan akhirnya terciptalah budaya yang positif. Sekarang kita akan bekerja bersama. Di tengah meja Bapak Ibu itu ada stop mark warna hijau. Itu ada kertas ya. Silakan pilih warna kesukaan Bapak Ibu. Di dalam kertas itu silakan Bapak Ibu tulis, ya, satu bentuk kalimat seperti apakah sekolah dan murid impian yang Bapak Ibu ingin wujudkan. Tulis, bisa ditempel. Jadi yang kelas 1 di sebelah pojok sana sudah saya siapkan kertas. Kemudian yang kelas 2 di pojok sebelah sana. Kemudian yang kelas 3 di depan. Itu di kertas itu. Nah, itu sudah disediakan. Boleh yang penting tulisannya jangan terbanyak. Boleh juga, ya. Ya, silakan berkreasi. Boleh juga bagaimana, monggo. Bermacam-macam. Nah, itu. Ya, oke. Ya, wah ini ya kelas 1 dipenuhi semua itu, boleh. Oke, kelas 1 luar biasa sudah selesai. Kelas 2, oke. Kelas 3, oh iya, kelas 3 oke. Ya, itu tadi ada impian yang kepingin punya sekolah yang bersih, rapi, itu ada di situ saya baca sekilas. Kemudian ada yang ingin memiliki siswa yang aktif, kreatif, ya, tetapi masuk ke tujuan yang direlevan oleh Bapak Ibu semua. Ini mencetak yang pertama itu, ya, kita sudah punya tujuan, itu yang akan kita
harapkan untuk kelas 1 seperti tadi, kelas 2 dan kelas 3. Intinya adalah IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Ya, jadi ini pendekatannya yang kita pakai, ya. Untuk mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Ini yang kita pakai IA sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ini adanya hubungan kolaborasi. Intinya di kolaborasi ada hubungan. Ya, timbal balik. Di sekolah pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Jadi mencari hal baik dulu apa yang ada di sekolah. Mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, yang pertama itu tadi mengidentifikasi dulu. Ya, kemudian mencari bagaimana dapat dipertahankan hal baik itu. Kemudian mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dan mencari strategi yang lain. Jadi tidak hanya itu saja, hal baiknya tidak hanya itu saja, tidak hanya berhenti di situ saja. Kemudian salah satu model manajemen perubahan sekolah IA yaitu BAGJ, B-A-G-J dan A. Ya, ini cara menangani siswanya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Lengkapnya bagaimana? Nah, buat pertanyaan, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penerusan terkait perubahan. Kepingin melakukan perubahan yang bagaimana? Buat pertanyaan dulu. Setelah itu ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah. Apa yang sudah tercapai di sekolah. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpi-impikan. Kemudian jabarkan rencana. Saya kepingin sekolah saya nanti anak bisa mengikuti tata tertib atau kesepakatan kelas dengan baik bagaimana. Ambil pelajarannya, gali mimpinya, jabarkan rencana, buat rencana. Kemudian atur eksekusinya. Yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil dan siapa saja yang akan terlibat sama. Maksudnya dikolaborasi lagi. Bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perpelajaran. Berupa video tadi. Oke, budaya positif. Ya, di materi keempat. Budaya positif. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma, kemudian disiplin positif dan motivasi, serta keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Di dalam budaya positif ada 6 poin ini Bapak Ibu. Kinerja dulu. Permainan kepala tangan. Saya minta tolong untuk Pak Sandi. Saya ambil satu kertas di situ Bapak. Ya, di situ saja enggak apa-apa Bapak. Nah, itu di situ ada kertas. Ya, silakan ambil kertas itu, kemudian tulis sesuatu yang menurut Pak Sandi sangat berharga. Tunjukkan satu orang untuk bagaimana caranya Pak Sandi mau menunjukkan tulisan itu. Dirayu. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman. Iya. Dan ini aja. Oh, ini. Ya, mau nulis apa? Bebas ya. Yang penting itu rahasia dan Pak Sandi punya keteguhan hati yang luar biasa. Kemudian mempertahankan rahasianya itu tadi. Ya. Dengan segala upaya daya Pak Sandi harus mampu mempertahankan kecuali lulu. Kecuali lulu. Iya. Dan saya berhenti Pak Sandi ya. Iya. Kita mulai kelas 1, silakan. Ya. Ya, satu jurusnya. Oke, mohon tenang. Kita durasi. Pak Sandi. Ayo, mana itu berikan kepada saya. Kurang halus dari Mas. Ya. Mas. Gimana mau dibuka atau tidak? Berarti harus lebih ya. Silakan kelas 2 dirayu. Iya, kelas 2 silakan. Jurusnya dikeluarkan. Pak Sandi, tahu kan kita satu tim? Satu tim harus kompak.
Kan harus kompak, harus ngasihkan ke saya ya Pak. Harus bisa memberikan ya. Mau diberikan Pak Sandi? Mau Pak Sandi? Oke, belum ada respon. Lanjut kelas 3, monggo. Aduh. Ya, silakan jurusnya Pak Dodo. Yang ada sisa umum berikan saya. Nanti saya beri soto pemilik. Yes. Just. Soto pemilik katanya. Gimana Pak Sandi? Mau ditunjukkan? Belum. Putaran terakhir. Lainnya menawarkan yang makanan, ya. Bukan barang, bukan materi yang bisa saya berikan. Berat itu kalau hati ya. Gimana ya lanjutannya? Gimana Pak Sandi? Nggak usah kan, nggak usah. Gimana Ibu? Tapi saya bisa menjaga apapun yang kau berikan. Si kuning-kuning itu. Kuning-kuning itu nggak Pak? Gimana Pak Sandi? Bisa diberikan? Oke, diberikan ya. Diberikan ya. Oke, silakan ditunjukkan. Ya, tulisannya apa itu Pak Sandi? Ditunjukkan tulisannya Pak Sandi. Biar dibaca yang keras itu ya. Oh, saya yang baca. Iya, yang baca gurunya. Iya, silakan. Apa? Oke, ternyata sosok yang romantis juga ya Pak. Iya. Apa Ibu? Kecantikan istri. Oh, betul. Terima kasih. Nah, kita sekarang merefleksi kegiatan 2 menit yang lalu. Jadi seorang guru adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang di depan adalah murid. Bagaimana cara kita mengajak anak, ya, dirayu, berikan kepercayaan kepada anak, ya, mampu menjaga rahasia itu, agar apa tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Coba, kaget aku. Itu yang di sini. Oke, next. 1. Nah, melakukan perubahan itu tidak mudah. Perlu rencana dan strategi. Agar apa? Agar mencapai tujuan. Tadi tujuannya yang ada di dalam kepala. Next. Lanjut. Stimulus respon lawan teori kontrol. Ya. Stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Kenyataannya, realitasnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, ada yang bilang Pak Sandi itu ganteng. Ada satu orang yang lain menyampaikan Pak Sandi itu biasa-biasa saja. Sama seperti itu. Jadi pandangannya berbeda. Ini adalah contoh dari perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kebutuhan dasar 5, kebutuhan dasar manusia. Dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, ya. Tadi yang sudah dicontohkan Pak Sandi tadi ya, menerima. Kemudian penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu manusia kepingin dapat itu, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dihargai. Itu adalah kebebasan. Ya, kebutuhan akan pilihan, kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, dan yang kelima adalah bertahan hidup. Yang nomor 1, Pak Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kalau kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Itu anak itu berarti membutuhkan kebutuhan apa? Nah, 1 saja, kesenangan. Anak itu butuh yang namanya kesenangan. Kita berikan itu. Next, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia butuh apa anak itu?
Ya, cinta dan kasih sayang. Ketiga, aku dosa. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu anak itu butuh apa? Kebebasan. Keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Jadi kebutuhan penguasaan. Teori motivasi perilaku manusia. Ini saya anak-anak atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan suatu kegiatan di sekolah? Berarti nek dihukum. Ya, itu motivasinya adalah eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Wih, Pak Zaka makanya basic terus. Nah, ya pengen dipuji sama kepala sekolahnya, misalnya seperti itu. Itu motivasinya adalah motivasi eksternal. Nah, yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini kembali ke dirinya masing-masing. Disiplin, ya, itu kita mengenalnya, ya. Di sini diartikan adalah belajar. Disiplin itu belajar, berasal dari bahasa Latin, yang artinya adalah belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, itu. Jadi anggapan kita selama ini adalah untuk mendapatkan kepatuhan hidup disiplin. Tetapi arti yang sebenarnya adalah disiplin itu adalah belajar. Budaya positif, keyakinan kelas. Jadi setiap kali kegiatan kita buat keyakinan kelasnya bagaimana, anak-anak menentukan sendiri. Itu contohnya. Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri itu hasil dari anak-anak menulis sendiri keyakinannya, ya, keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi mereka menentukan sendiri tata-tata yang di kelas itu, ya, namanya adalah keyakinan kelas. Nah, yang pertama ini adalah peraturan. Masuk kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu peraturan. Kita ubah menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Contohnya seperti itu. Jadi di sini kan muncul dilarang membuang sampah sembarangan. Di situ diubah menjadi kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Contohnya seperti itu, ya. Bedanya peraturan dengan keyakinan. Kita bentuk bersama. Next. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Bedanya di situ. Membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi. Hukuman paksaan, tetapi kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Apa? Konsekuensi. Kenapa kok bisa konsekuensi? Ya, betul sekali. Terima kasih. Luar biasa karena pelajaran PJK. Next. Ucapkan kata ini dengan nada yang karena hukuman. Apa maumu? Luar biasa. Luar biasa. Ya langsung ya. Luar biasa. Kalau anak-anak rasa bersalah bagaimana? Kalau menerapkan rasa bersalah. Nah, apa mau kamu? Ya ini. Cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi
menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Ya, ini dokumentasi yang sudah saya lakukan di tempat saya. Next, lanjut. Oke, ya sekilas saja Bapak. Oke, ya, oke lanjut. Ya lanjut. Oke, ya, oke. Lagi, ya ini kesepakatan kelas lanjut. Ya, oke. Ya, lanjut. Ya, ini nanti bisa dikunjungi di YouTube-nya, maaf, Muhammad Zankar. Itu nanti bisa dikunjungi ya. Saya boleh di sini ya. Oke, tapi di sini ada semua, nanti bisa diunduh di sini juga. Ya, next. Tapi tolong ya, jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu ya. Terima kasih siswa. Oke, ini juga sama budaya positif. Kita mau minta pendapat ke anak. Next. Sekarang ada dialog. Oke, lanjut. Ini wawancara dengan anak, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke. Ya, regulasi perbaikan sama. Ya, ini tadi mulai dari awal sampai akhir. Oke. Lanjut. Oh, iya, ketemu siapa itu namanya? Oh, luar biasa. Aktif ya. Oke, seperti tadi ya, sama ya. Pertama dia dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidak lama. Cukup sekian dan terima kasih. Sebenarnya Raja Maya dari mana ke negeri Campak. Sampai di sini presentasi saya. Waalaikumsalam, sampai jumpa. Oke, terima kasih. Salam guru bergerak Indonesia maju. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang ingin disampaikan? Oke, silakan. Dalam 5 posisi kontrol, apa yang akan dilakukan guru dalam posisi monitor atau pemantau? Di mana langkah yang harus diambil? Ya, kita ambil contoh seperti ini. Dalam mengontrol posisi anak, dia melakukan suatu kegiatan. Dalam kegiatan olahraga, semua anak keluar, kemudian salah satu anak tiba-tiba masih tetap di dalam kelas. Ya, selayaknya kita harus bertanya kepada anak itu, apa yang dia lakukan. Nah, seperti itu. Akan tetapi saat jam istirahat terjadi suatu masalah, yaitu salah satu anak ada yang merasa kehilangan barang. Nah, ini guru di sini sebagai monitor atau pemantau. Jadi harus tahu apa yang dilakukan semua anak didiknya dalam satu kelas itu. Bisa kita tanyakan adalah apa yang telah kamu lakukan. Jadi semua kelas, dari semua murid maksud saya. Jadi ditanyakan. Mungkin itu Bu Indra yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hebat dan semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sulistiana. Saya adalah guru kelas 3 SDN Parenggan 01. Banyak peran yang sudah dilakukan Bapak Muhammad Zankar di SDN Parenggan 01. Yang paling berkesan pada diri saya adalah mendorong kolaborasi antar guru dan stakeholder. Hal-hal yang sudah beliau lakukan adalah meningkatkan kemampuan penggunaan TIK dan melakukan literasi digital, melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan sekolah, serta memotivasi rekan guru untuk selalu mengembangkan diri dengan cara berkolaborasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.